Ya, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu, diskusi akhir pekan. Tidak terasa kita ini sudah ada di penghujung diskusi. Udah banyak hal yang tadi kita bicarakan. Nah, sekarang di segmen yang terakhir ini, saya pengen ke Sis Elva dulu. Sis Elva, apa yang mesti dilakukan atau apa saran atau harapan Sis Elva atau PSI supaya anak-anak muda ini ikut berperan aktif dalam pemilu 2024, dan juga apa saran terhadap politisi, partai politik, politisi, dan juga calon presiden supaya anak-anak muda juga mau terlibat dalam politik. Ya, kalau dari aku Bang, yang pertama untuk teman-teman pemuda gitu ya hari ini, mungkin terdengar naif gitu, tapi betapa politik ini sebetulnya banyak menentukan banyak hal lah di Indonesia gitu ya. Perkara misalnya biaya sekolah gratis atau tidak itu ditentukan oleh proses-proses politik begitu Bang. Bahkan memilih misalnya komisioner-komisioner KPU, KPK gitu kan juga ditentukan oleh proses-proses politik gitu Bang. Jadi harus ada kesadaran itu, betapa politik memutuskan banyak sekali hal di Indonesia. Jadi jangan apatis terhadap politik seperti itu. Dan juga jangan takut gitu ketika harus masuk ke dunia politik begitu, karena kritikan yang disampaikan begitu Bang tidak akan kemudian menjadi hal yang berguna kalau misalnya itu tidak disampaikan di sidang dan di rapat gitu, karena palu sidangnya ada di dalam gitu Bang, yang menentukan kebijakannya, menentukan arah anggarannya mau kemana itu ada di ruang-ruang rapat gitu. Jadi ya teman-teman muda harus berani gitu terjun langsung ke dalam perpolitikan seperti itu. Kemudian harapannya untuk para politisi begitu ya berhenti gitu menjadikan teman-teman muda ini menjadi komoditas politik gitu yang hanya dirangkul ketika masa-masa pemilu sudah dekat gitu, tapi ya mereka ini juga adalah potensi gitu yang sebetulnya bisa menjadi support system yang memperkuat Indonesia gitu ya Bang dalam hal ini. Jadi ya berhenti menjadikan teman-teman ini hanya sebagai komoditas politik gitu Bang ya. Dan tentunya semoga Pilpresnya 2024 itu aman, damai, nggak ada drama-drama lagi gitu Bang. Oke. Kalau ada 3 persoalan yang sangat penting di Republik ini, kalau nanti Elva terpilih, apa saja 3 hal yang sangat penting, masalah yang sangat penting yang perlu diselesaikan kalau Elva terpilih jadi anggota DPR? Atau paling tidak diperjuangkan? Iya. Kalau ini aku pribadi gitu. Iya. Kalau aku pribadi, fokusku itu yang pertama tentu saja 3 yang paling penting, Iya, kesejahteraan masyarakat Bang, itu meliputi ya pendidikan, kesehatan, kemudian perlindungan terhadap anak dan perempuan. Oke, dan itu 1. Itu udah 3 tuh Bang. Pendidikan, kesehatan, keamanan terhadap perempuan dan anak. Oh, itu yang mau diperjuangkan? Betul, kalau pribadi Bang. Tapi kalau PSI ya tentunya anti korupsi, anti intoleransi gitu. Bahkan di DKI Jakarta ya terkait 3 kepentingan, anggaran, tata ruang, dan kaum marginal. Oke. Ya, sekarang saya ke Bro Mula. Oke. Apa harapan Bro Mula untuk calon presiden, partai politik atau calon anggota DPR-nya, dan juga untuk teman-teman mahasiswa? Oh, untuk teman-teman mahasiswa juga. Harapannya untuk teman-teman mahasiswa di pemilu 2024. Untuk para politisi dulu kali ya. Untuk para capres dan semua politisi yang akan maju nanti pada pemilu serentak 2024, saya harap mereka dapat mengakomodir gitu ya, karena saya anak muda,
mereka bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan anak muda, seperti yang saya bilang tadi tentang lapangan pekerjaan yang ada di masyarakat, tentang korupsi yang banyak beredar, serta pendidikan di Indonesia itu sendiri gitu, seperti ya pendidikan gratis ataupun misalkan apa ya, ditingkatkan kembali kualitas universitas yang ada di Indonesia. Dan untuk teman-teman mahasiswa sendiri, besar harapan saya kepada kawan-kawan mahasiswa untuk terjun langsung dan ikut serta dalam partisipasi politik di pemilu 2024 maupun setelahnya gitu. Karena bagi saya, siapa lagi kalau bukan mahasiswa yang pantas untuk terjun langsung dan ikut berpartisipasi dalam politik praktis di Indonesia. Oke, Bro Bang. Ya, apa saran dan harapan? Ya, harapan itu pasti optimis. Tapi kira-kira begini, pemilu 2024 sesungguhnya menjadi pemilu sebagai sarana integrasi, ya, tidak kemudian menjadi sarana disintegrasi. Nah, kedua, kita sudah sukses melaksanakan pemilu, tapi hasilnya kan masih jauh dari harapan. Maka sesungguhnya kebijakan kesejahteraan itu berpengaruh pada sikap dan perilaku politik masyarakat. Maka kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan itu yang kemudian menjadi efek untuk orang mau berpartisipasi di politik. Kira-kira ya tadi lah, harga cabai rumah di jalan di depan rumah kita itu baik atau buruknya kan tergantung dari keputusan dan kebijakan politik kan. Nah, sejauh mana keputusan dan kebijakan politik itu berpihak terhadap kesejahteraan, maka dia akan kemudian tidak lagi antipati terhadap politik. Nah, yang terakhir sebagai anak muda memang keterlibatan kita dalam politik tentu juga harus berawal dari kemapanan berekonomi, sehingga tidak kemudian menjadi bagian dari rent seeking, ya, menjadi dari korporat-korporat baru untuk menjadi politisi karena disokong oleh funding, kira-kira begitu. Tapi kemandirian ekonomi dalam konteks UMKM-nya harus sudah mapan lalu berterjun ke politik, sehingga dia harus linear. Kalau begitu nanti nggak ada anak muda, Bro, yang masuk politik kalau kayak gitu. Nggak ada yang mapan. Mana ada anak muda yang mapan baru masuk politik? Ya, dulu para pendiri bangsa itu orang kere semua itu. Ya, tapi mereka berjuang habis-habisan untuk bangsa ini kan. Kemapanan secara knowledge, kemapanan secara mental, dan juga kemapanan secara material kan. Nah, itu juga penting. Soalnya kalau itu mapan semua, nggak akan ada yang berjuang nanti. Oh iya. Ini orang-orang mapan itu rata-rata udah malas berjuang. Tapi oke lah. Ini diskusi yang sangat menarik. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat bagi siapapun yang sempat menonton acara ini dan juga mendengarkannya melalui radio-radio daerah. Kiranya itu bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan sikap dan pilihan pada pemilu 2024 nanti. Saya Sebastian Salang, masih di Koko produser acara ini, dan Bung Christian. Kami semua mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam acara Titik Temu pekan yang akan datang. Terima kasih.